Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan videonya di part 2, itu tentang bagaimana sih conservation of momentum, bagaimana sih kita menurunkan governing equation, yaitu konservasi momentum. Ya, ini sebenarnya kita akan bahas ya. Oke. Nah, jadi kita bisa menurunkannya menggunakan konsep kesetimbangan gaya, force balance-nya, dari hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Baik, misalkan kita tinjau lagi sebuah balok seperti ini ya. Ini ada balok kayak gini. Sorry, ini sebenarnya fluid element control volume dari sebuah elemen fluida membentuk balok ya, membentuk kubus. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya ada dua gaya yang bekerja di sebuah elemen fluida, yaitu ada gaya body dan gaya surface. Nah, gaya body ini apa? Gaya body ini sebenarnya gaya yang misalkan ya gaya gravitasi, gaya buoyancy, gaya Coriolis. Jadi gaya-gaya body itu ya gaya dari inersianya ini yang saya tangkap ya, itu dari inersianya gitu. Nah, adapun dari gaya surface itu gaya akibat tegangan. Jadi geseran antar fluida seperti itu ya. Adanya geseran seperti itu. Nah, jadi kita asumsikan bahwa gaya body ini adalah sebuah gaya tambahan yang apa namanya akan mempengaruhi dari gaya uh, permukaan atau surface body yang bekerja. Jadi sebenarnya kita termnya sebuah term tambahan. Baik, kita coba klik. Sebentar. Nah, misalkan gini. Kita tahu bahwa ini misalkan kita tinjau pada arah X dulu ya. Nah, kita tahu bahwa delta E kan hukum Newton 2 kan apa namanya sigma F sama dengan massa kali percepatan. Nah, kita tahu bahwa percepatan AX itu sama dengan du per dt. Ini turunan material derivatif yang tadi ya, yang terhadap T, kemudian terhadap partial terhadap X, Y, dan Z. Nah, ini teman-teman bisa baca lagi apa itu material derivatif. Cuman, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa pakai D besar? Kenapa pakai material derivatif, bukan pakai do, partial derivatif? Karena kita di sini meninjau fluida yang bergerak, gitu ya. Moving fluid. Jadi kita di sini ini kan sebenarnya berubah ya sebenarnya. Ini kan kita meninjau persamaan meninjau sebuah permukaan apa fluida yang berubah sebenarnya. Berubah yang fluida yang bergerak gitu ya. Gitu. Adapun kalau kita pakai turunan Tarsia hanya do saja, itu hanya untuk berlaku pada suatu titik lokal yang apa? Istilahnya titik lokal tertentu ya. Jadi memang itu maknanya ada secara fisik memang punya makna. Baik. Tuh. Di sini kita melihat ya. Oke, di sini kita melihat. Ah. Nah, lanjut di sini kita tahu ya bahwa AX ini du per dt, maka di sini kita akan ubah ya, di mana jadi kan M itu kan tadi kita tahu bahwa M itu kan rho dikali dx dy dz, rho dikali volume. Kemudian AX-nya itu du per dt ya, karena dia arah xu. Arah x jadi pakai elemennya u. Nah, maka kita bisa mendapatkan gaya seperti ini nih. Mendapatkan persamaan seperti ini. Dari sini kita mendapatkan persamaan seperti ini ya. Rho kali du per dt sama dengan ya. Kenapa sama dengan ini? Ini adalah sigma fx ya. Sigma fx itu kan kita tahu bahwa ini cukup menarik ya. Jadi teman-teman sigma fx ya. Jadi sigma fx ini kan sebenarnya gaya dari gaya dari tegangan ya di sini. Ini kan sebenarnya konsepnya sama kayak konservasi ini. Ini pakai Taylor expansion. Kita tahu bahwa di sini ada ini kan arah x ya. Ini arah x. Jadi ini ada yang ini tegak apa namanya normal terhadap bidang x. Adapun ini adalah shear atau tangensial terhadap arah x ya, terhadap arah x tapi bekerja di bidang y dan z ya. Jadi ini kita sama ya, kita jumlahkan ya. Misalkan kita pengen jumlahkan ke arah kanan, kita jumlahkan semua gaya ya, kita jumlahkan semua gaya jumlahnya. Misalkan kita anggap ke arah kanan itu plus, ke arah kiri negatif gitu ya. Kita jumlahkan, kemudian nanti sama di sebelah kiri dan sebelah kanan akan terbentuk ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita bagi kedua ruas dengan delta x, delta y, dan delta z. Nah, nanti akan coret-coret-coret, teman-teman bisa coba sendiri ya, maka akan mendapatkan hasil seperti ini, sama kita tadi ya. Dan jangan lupa di sini ada plus fx, maksudnya plus fx ini body force gitu. Baik, gitu teman-teman semua. Nah, kemudian apa namanya? Maaf. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa
ini kita bisa lakukan dengan hal yang sama di arah Y dan arah Z ya. Jadi semoga teman-teman kebayang ya. Berarti kalau ini kan dia yang tension ini kan beda ya. Ini kan shear stress, ini kan yang normal stress. Ini kalau misalnya kita lihat ini yang perpendikular terhadap arah X ya. Dia pakainya normal stress. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat arahnya gaya F gayanya arah Y, maka nanti kita lihat di sini persamaan ini. Ini kan tensionnya arah Y. Ya, karena dia memang dia di arah Y. Berarti yang tegak lurus terhadap arah Y atau yang arah Y berarti ini dia tension atau normal stress terhadap arah Y. Ya maaf ya kalau belepotan dijelasinnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi persamaan tadi yang sudah kita dapat. Kita tahu bahwa normal stress itu do X, atau sorry bukan do X, normal stress lah ya. Normal stress itu kan tadi ya tegak lurus ini ada normal stress XX, normal stress YY, dan normal stress ZZ. Oh ya teman-teman mungkin bingung apa XX apa YY. Jadi X ini ada dua subscript ya. Subscript. Jadi di depan stress ini normal maupun tangential stress ini ada dua subscript ya. Ini ada XX nih X. Jadi subscript pertama ini misalkan ini subscript normal stress. Yang pertama X. X ini menunjukkan tegangan yang bekerja di permukaan yang tegak lurus terhadap X. Subscript kedua itu adalah X juga, maksudnya adalah ke arah mana dia bekerja. Nah, baik. Jadi misalkan kita ini berarti dia bekerja di permukaan yang tegak lurus terhadap Y dan bekerja ke arah X seperti itu. Baik, yang ngerti ya? Ini tensor. Nah, jadi ini kan kita tahu bahwa jadi di arah tension, normal tension sebenarnya itu ada dua komponen. Yang pertama adalah tekanan yang bekerja di bidang X tersebut. Yang kedua adalah normal viscous stress. Viscous normal stress ya, itu ini XX ya. Jadi yang bekerja tegangan normal viscous yang dia normal terhadap X namanya atau XX. Nah, kemudian kita bisa tahu nilai ini. Kita kan tahu konsepnya bahwa dulu kita belajar bahwa ada hubungannya antara tegangan dengan deformasi. Oleh karena itu kita akan menulis tegangan ini dalam fungsi viskositas dan deformasi, rate of deformation. Kalau teman-teman ingat belajar mekanika fluida, ingat kan? Tau atau tegangan geser sama dengan viskositas dikali du per dy. Nah, itu du per dy. Itu ya. Jadi kan kita menuliskan tegangan itu adalah fungsi dari viskositas dan deformasi, gradien kecepatan. Oleh karena itu, kita juga akan menulis tegangan-tegangan ini dalam bentuk viskositas dan rate of deformation. Nah, tapi cara menurunkannya ini menggunakan tensor ya, tensor, dan saya sempat baca-baca di beberapa buku literatur yang lain, agak ribet dan saya belum terlalu belajar tensor, jadi maaf ya. Jadi mungkin penurunannya itu saya masih belum terlalu paham, tapi intinya dengan menggunakan tensor, analisis tensor, dan dengan menggunakan Newton's Law of Viscosity ya, teman-teman bisa cari. Jadinya kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini ya. Ini adalah persamaan tadi, ini tau XX ini sebenarnya 2U. Ini kan kita sekarang dalam fungsi viskositas dan rate of deformation. Ada viskositas ini, viskositas linear kita sudah ketahui bersama. Di sini ada lambda. Nah, lambda di sini sebenarnya adalah viskositas. Kalau ini kan viskositas deformasi linear. Kalau lambda ini adalah viskositas deformasi volumetrik. Dan memang lambda ini jarang dikenal orang, dan termasuk saya yang baru baca bukunya. Oh iya, ada lambda ternyata. Dan seperti ini ya, jadi dia fungsi, teman-teman bisa tahu lah ya. Ini intinya ini penurunannya cukup saya belum paham betul. Baik, lanjut ya. Jadi ini ya, jadi ini persamaan ini kita bisa substitusikan dengan ini gitu ya. Yang ini kita substitusikan dengan ini, kemudian ini kita substitusikan dengan ini. Adapun yang lain ya, ini tangential stress-nya itu kita bisa substitusikan dengan ini dan ini. Maka jadilah persamaan, ya ini ada persamaan ini dan kita bisa substitusikan dengan ini, maka jadi persamaan seperti ini. Wah, mantap. Nah, kemudian lalu ya, kita dari sini kita bisa turunkan lagi ya. Ini kita turunkan terhadap X, ini kita turunkan parsial. Maka dari sini akan menjadi seperti ini ya. Ini kita turunkan jadi dia turunan kuadrat ya. Do kuadrat itu diturunkan 2 kali maksudnya.
Dan ternyata di sini punya maknanya. Ya, kita ulangin ya. Jadi ada makna masing-masing. Ya, ternyata di sini ini kalau kita apa namanya, ini kan kalau misalkan rho kita pindah ruas ke kanan kan jadi seperro semua ya, seperro. Kemudian ini yang tadinya viskositas dinamik dibagi rho jadi viskositas kinematik. Nah, ini hati-hati, ini agak sama ya, ini V-nya sama. Ini viskositas kinematik, teman-teman. Ini viskositas kinematik dan ini dV-nya ini kecepatan arah Y. Nah, ini hati-hati ya, agak susah beda ini ya. Jadi kita bisa tahu sekarang ya. Jadi di sebelah kiri ini ternyata inilah akselerasi. Nah, kemudian di sini pressure gradient, ini diffusion, ya, ini persamaan kontinuitas. Nah, jadi ini ada. Nah, di sini kita tahu bahwa ini kan sebenarnya persamaan kontinuitas ya. Kalau kita tadi refer ke bahasan sebelumnya, di video sebelumnya itu kan ini persamaan kontinuitas ya. Ini kenapa sama dengan 0? Ya, kita tahu tadi kan persamaan kontinuitas adalah dou per dou x tambah dv per dy sama dengan 0. Makanya ini sama dengan 0. Makanya ini kita coret 0. Nah, ini coret 0. Maaf, ini mana scroll? Nah, ini kita coret 0. Kemudian ini continuity equation juga kita coret 0. Kemudian ini kita coret juga. Kenapa konstan? Nah, di sini kita anggap pada kasus spesifik bahwa fluida itu propertinya konstan ya. Maksudnya apa? Tidak berubah. Jadi kita asumsikan misalkan ya, kalau misalkan kita asumsikan dia berubah, berarti ini nggak boleh coret. Tapi kalau untuk kesederhanaan, simplifikasi, kita anggap ya fluida ini tidak ada perubahan properti ya, viskositasnya nggak berubah, maka di sini kita coret ya, karena ini viskositas nih, ini bukan V kecepatan tapi ini viskositas, ini kinematik viskositas. Karena tidak ada perubahan konstan terhadap dou V per dou x 0, maka kita coret 0. Ini sama, ini viskositas terhadap viskositas diturunkan terhadap Y 0 juga, ini 0. Dan kita anggap body force-nya 0, ya, kita asumsikan 0. Maka kita bisa coret. Nah, ini untuk ini untuk arah X, ini untuk arah Y. Setelah dicoret-coret, jadilah persamaan ini. Ini persamaan akhirnya. Jadi maknanya ini local acceleration, akselerasi lokal. Jadi di sini ada advection atau adveksi ya. Adveksi itu perpindahan fluidanya. Perpindahan fluidanya ini adalah pressure gradient, di sini diffusion. Ini untuk arah X dan untuk arah Y, dan untuk arah Z juga sama ya. Ini dou per dou T terus tambah ya ada lah gitu. Maaf. Nah, jadi itulah bagaimana kita menurunkan persamaan momentum, konservasi momentum. Dan selanjutnya kita akan coba menyelesaikan kasus dengan menggunakan CFD ya. Nah, jadi CFD ini sebenarnya persamaan ini digunakan di CFD gitu ya. Adapun gimana cara menyelesaikannya itu bahasan lanjut ya. Jadi ini konsep dasar kita bahwa ada local acceleration, ada advection, ada pressure gradient, ada diffusion. Ini momentum ini menarik ya. Jadi 4 hal ini yang mempengaruhi momentum dari fluida. Ada akselerasi lokal, advection, pressure gradient, dan diffusion. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, dan maaf kalau penjelasannya agak belepotan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.